Yes, babak-babak akhir dari Liga 1 Indonesia mulai tegang, semakin banyak persaingan di setiap lininya. Mau yang di atas mau memperebutkan juara ataupun di bawah masih berebut biar nggak terdegradasi. Kepleset dikit hilang gelar ya kan, kepleset dikit selesai degradasi. Dan juga akan ada pembahasan tentang Liga 3, semua dibahas di sini. Hari ini makanya nonton sampai habis barengan sama Dias Danar, Coach Akmal dan juga Mas Gita di Depdagri. Dewan Pandit Indonesia dalam negeri. Kita mulai malam hari ini dengan pembahasan pertandingan semalam yang gua nontonnya sih terhibur sebagai penikmat sepak bola Indonesia. Antara Persebaya melawan Barito dengan hasil yang ya bisa dibilang entah, gue pengen tanya makanya sama Coach Akmal dan Mas Gita. Apakah itu dua-duanya membutuhkan poin ya? Membutuhkan poin karena kan Barito ini dari papan bawah ya Mas Gita ya untuk mengamankan posisi dan Persebaya ingin naik menjadi juara. Seru banget. Jadi tadi gue sempat diskusi sama Isnan juga secara teknis. Ya kalau suasana sih dalam tim bagus, kondusif ya. Ya tahu sendiri Pak RD ya Mas Gita ya. Selalu membuat suasana yang kondusif. Lalu secara teknis lagi dibilangnya strong point-nya itu dari Barito itu organisasi di belakang bagus. Tapi ada kecolongan satu. Ya kan pas dari gol Samsul Arif itu Samsul Arif agak lengah dari sisi kiri, akhirnya di cutback akhirnya Samsul Arif dapat. Dan di situ juga Bruno terlalu, kalau saya bilang ya Bruno terlalu berperan di situ dominan tapi nggak efektif untuk tim Dias. Nggak efektif untuk tim ya. Jadi banyak yang ruang yang bisa dia suplai bola akhirnya nggak dapat. Tapi emang luar biasa lah emang kerja kerasnya dari Barito ini yang pasti ingin mendapatkan poin ya. Jadi fair hasil imbang menurut Coach Akmal semalam ya? Ya, fair banget. Mas Gita, gua tahu di sepanjang 90 menit banyak banget peluang dari Persebaya ya kan. Apa yang terjadi dari Persebaya? Apakah pressure yang tinggi jadi sehingga panik bahkan penalti nggak masuk? Iya. Kalau gue bilang itu tadi nasib di sepak bola ya. Selalu kan nggak bisa killing the game, mereka justru dikejar di injury time loh. 90+4 ya kalau nggak salah. Golnya gol penalti itu. Dan mereka nggak bisa bikin 2-0 dari orang yang gue anggap salah satu pemain terbaik ya musim ini sepanjang musim permainan bagus semua. Taisei Marukawa. Ingat kan waktu Persebaya harus kalah nggak ada Marukawa kan. Waktu Marukawa datang selalu mereka bikin perbedaan. Bahkan pada saat mereka lawan Persib aja kan mereka diserang Persib, serangan balik 2 dari 3 gol itu buah kerjanya Marukawa. Ya. Tapi heran juga tadi pertandingan tadi malam harusnya dia bisa menutup dengan gol kedua yang bikin mereka aman ya, tapi mereka justru nggak bisa aman dan yang itu kemudian dikejar oleh Barito. Tapi itu tadi gambarannya adalah dua-duanya yang kata Coach Akmal tadi butuh poin, tekanan ada pada Persebaya jelas ya karena hasil imbang akan bikin mereka repot untuk mengejar Persib dan juga Bali United makin jauh untuk juara. Dan gambarnya walaupun sebenarnya RD pegang kan agak menanjak ya Barito. Tapi kan dalam 5 pertandingan terakhir sebenarnya mereka hanya 4 kali draw, 1 kali kalah. Jadi buat perjuangan menjadi lolos dari zona degradasi kan berat juga dengan hanya 4 kali draw, 1 kali kalah. Tapi jelas bahwa poin 1 ini penting buat mereka sehingga mereka sekarang ada di atas Persiraja. Persipura. Sebelum ngobrol lagi sama Mas Gita dan juga Coach Akmal di virtual bergabung bersama dengan kita kapten dari Barito Putra. Ada Mas Rizky Pora, selamat malam. Kakak Rizky Pora. Kakak Rizky. Kalau masih di mute kayaknya, Mas Rizky. Di mute. Halo Kakak Rizky Pora, udah dengar suara kita? Di mute. Oke. Coba, halo? Nah, sudah dengar. Yes. Oke, Kakak Rizky. Ini gimana sekarang kondisi tim setelah hasil imbang semalam berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir? Kita pengen tahu bagaimana kondisi di ruang ganti setelah itu. Yang pasti kita sangat bersyukur ya dengan hasil seri semalam karena kita tahu pertandingan cukup berat ya. Terus kita juga ketinggalan 1-0, terus kita dapat kita kena penalti juga, itu sempat harapan udah pasrah tapi alhamdulillah perjuangan teman-teman yang lain yang mereka masih bermain sampai waktu selesai, mereka bisa menyamakan kedudukan dan itu kita sangat bersyukur. Dan di ruang ganti pun kita semua pemain, manajemen maupun pelatih, punya semua staff yang ada di dalam PS Barito Putra sangat bersyukur dengan hasil yang tadi malam kita dapat. Oke, pertanyaannya adalah dari awal main menit-menit pertama dengan formasi agak bertahan, apakah ini emang strategi dari pelatih untuk bertahan terlebih dahulu terus mengandalkan serangan-serangan balik dan peluang-peluang baru
di sekitar 20 atau 25 menit akhir ya Mas iya. kita Coach Akmal ya. Baru akhirnya Barito setelah ketinggalan tuh keluar gitu. Apa itu emang strategi yang diterapkan dari awal pertandingan Cap? Sebenarnya sih kita normal ya, main normal, nggak maksudnya formasi bertahan ataupun kita untuk mengandalkan counter attack, nggak. Cuman memang pas di dalam situasi permainan semalam memang kita ditekan karena mereka bermain cukup luar biasa. Persebaya kita tahu mereka main-main pendek, terus kita kewalahan di situ. Makanya kita agak sedikit ngedrop sambil mereka tekan kita, sambil kita ngedrop sampai ke zona bertahan kita. Makanya kita agak sulit di situ. Tapi di saat babak kedua ada pergantian pemain dan perubahan formasi bermain, alhamdulillah kita bisa menekan di menit-menit akhir. Ya di menit-menit dan akhirnya berbuah penalti dan akhirnya gol ya. Iya. Yes, ini luar biasa. Mas kita Coach Akmal ada mau ditanyakan buat kapten kita. Gini, maksud saya gini, kan kalau ngobrol-ngobrol sama Coach RD itu sangat ini ya, sangat walaupun sepak bola tuh nggak matematik, dia kan selalu ngomongnya matematis. Gitu kan? Matematis. Apalagi kalau peluang untuk jadi juara atau peluang untuk lolos dari degradasi. Ini kan pertandingan yang sulit tadi malam kan lawan Persebaya yang punya kepentingan. Dua pertandingan berikutnya kan lawan Persik dan lawan Persita yang notabene yang nggak punya kepentingan lagi, nggak bisa naik ke atas juga, nggak bakal degradasi juga dua-duanya karena poin mereka udah 37 dan 38. Zona aman lah. Zona aman. Apakah ini akan lebih gampang buat Barito untuk bertahan dengan kalau ngelihat Persipura masih lawan yang punya kepentingan, terus Persela masih punya lawan yang punya kepentingan. Gimana, Cap? Kalau kita sebenarnya setiap 4 pertandingan ini kita ditargetin oleh owner kita, kita harus dapat poin semuanya, entah seri ataupun menang ya. Ketika kita dapat poin kita nggak boleh kalah. Itu target dari manajemen ke kita dan kita pemain semua sepakat maupun pelatih ya kita harus ambil poin untuk 4 pertandingan. Dan semalam sudah main sisa 3 pertandingan lagi ke depan ya. Kita harus ngambil poin semua itu. Oke, ini seru banget nih. Ini karena emang daya juang yang kita lihat dari kemarin tuh, itulah pertarungan, itulah fight dalam sepak bola. Kalau belum peluit akhir, belum selesai pertandingan. Nah, banyak peluang juga didapatkan sebenarnya oleh Barito di babak kedua. Nah, salah satunya adalah peluang dari kiri dari Bang Rizky Pora nih. Nah, itu situasinya gimana? Karena waktu itu sudut sempit itu kalau jadi gol cakep banget itu ya Mas kita ya. Ceritain ke kita situasinya dong Kapten Rizky Pora nih pada saat peluang one on one sama kiper itu. Ya, pas memang waktu saya dapat bola kan di situ mereka cepat ya transisi bertahan mereka juga cepat. Jadi ketika saya dapat bola bek kanannya mereka sudah ngambil saya, terutama sayap juga dia tutup saya, terus gelandang bertahan Marcelino juga dia tutup. Jadi di situ kadang 3 lawan 1, 2 lawan 1, jadi kadang kita sulit di situ. Jadi terus jarak kita juga antara lini juga agak jauh. Jadi makanya pas semalam saya bisa individu sendiri lewat, ya saya punya peluang untuk syuting karena kebetulan di dalam penalti box nggak ada orang, jadi saya syuting. Kalau memang ada pemain kita yang ada di situ pasti saya kasih crossing ataupun cutback. Tapi di situ nggak ada ya sudah saya coba-coba syuting aja, mencoba keberuntungan aja. Itu peluang yang luar biasa dari pergerakan tanpa bolanya Sebenarnya kalau bicara keberuntungan kan Kapten Rizky Pora ini waktu Piala Menpora juga kan lawan PSIS Semarang kan menit akhir nyamain kedudukan lewat sudut sempit juga. Dengan bebas ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Jadi emang khasnya nih suka sama sudut-sudut sempit ya yang nggak diperkirakan sama kiper. Ini berarti targetnya akan diulang di 3 pertandingan ke depan. Bikin gol-gol sudut sempit juga. Oke, yang kita pengen tahu keputusan pengambil penendang penalti, ya kan? Apakah emang Bruno selalu menjadi penendang penalti pertama? Karena ini pressure-nya gede di menit akhir, ya kan? Ada di situ, ada banyak pemain yang masih di lapangan. Ada Bruno salah satunya, Rafael Maitimo juga ada di situ. Nah keputusannya gimana tuh Cap? Waktu itu kan kemarin kapten udah diganti kan di babak kedua itu pada saat terjadi gol udah. Nah keputusan pengambilan penendang penalti emang udah Bruno penendang pertama atau gimana? Karena krusial menit-menit itu kan, apalagi sebelumnya Persebaya nggak gol penaltinya. Kalau di kita kebetulan di setiap kita ada official training, di sesi terakhir kita training itu kita ada ngambil untuk set piece, ya termasuk penalti kan set piece. Jadi kita di akhir itu kita ada 5 pemain untuk dipersiapkan untuk tendangan penalti ketika besok ada pertandingan untuk dapat penalti. Kita ngambil jadi situ Bruno,
Rafael Silva sama Guy Junior. Nah, Guy sama saya keluar, di situ ada cuma 2 pilihan, Guy Junior sama Bruno. Jadi kebetulan Bruno yang siap untuk ngambil penalti, jadi dia yang ngambil. Itu sih. Oke. Karena di sepanjang pertandingan Bruno kan juga punya banyak kontribusi dan juga pressure-nya tinggi karena sebelumnya Marukawa Marukawa tidak masuk kan. Iya. Takutnya kena mental juga ya Kakak Rizky ya. Bahaya juga kena mental kan, bonus nggak keluar nanti. Ya kan? Oke. Kakak Rizky, saya mau tanya. Silakan Coach Akmal. Adakah strategi-strategi untuk menghadapi Persebaya sama Coach RD saat itu? Apakah lebih ofensif? Soalnya kalau saya lihat semalam itu kadang-kadang lagi membangun serangan, nanti Kakak Rizky bilang ya, karena jarak terlalu jauh jadi sering hilang bola ya Kakak Rizky ya. Iya, betul. Jadi banyak bola yang udah position, udah sirkulasi, akhirnya banyak hilang bola karena jarak antar lini juga jauh gitu loh. Apakah ada strategi-strategi yang diinstruksikan sama Coach RD, Kakak Rizky? Kalau di saat kita official training terakhir itu memang kita sudah antisipasi mereka dengan main cepat bola-bola pendek karena Persebaya kan kita tahu mereka jarang untuk early cross ataupun mereka dapat bola mereka langsung cross, jarang kan. Mereka tapi banyak bawa masuk ke dalam, terus mereka main 1-2, terus mereka banyak katek dan situ kita udah antisipasi. Tapi pas memang saat kita pertandingan berjalan memang situasi memang agak berbeda. Mereka bermain cepat dan mereka banyak bermain pendek karena mereka susah untuk tembus katek dari lini kedua ataupun dari back sayap atau begitu. Jadi mereka coba untuk dari tengah jadi makanya Marcelino dia dapat banyak syuting. Mereka cuma peluang 1 kali untuk katek dan gol itu. Gol itu dapat peluangan di situ. Emang luar biasa organisasi dari 4 di belakang ini kemarin. Emang udah diantisipasi ya berarti dari Barito. Gitu lah organisasinya. Oke, Kapten, kalau berbicara tentang Coach RD berarti sampai sejauh ini terbukti berdampak ya untuk secara permainan dan juga untuk perolehan poin dari Barito. Sangat berdampak ketika Coach RD datang, sangat membantu untuk tim kita dengan ditambah dengan kedatangan pemain baru bisa menambah tim kita lebih bagus lagi. Jadi alhamdulillah dengan Coach RD datang ini pemain-pemain lebih tambah semangat lagi untuk kerja keras dan bisa lolos dari zona degradasi ini. Cap, apa yang paling berbeda dari pelatih sebelumnya dari segi permainan atau strategi? Mungkin kalau Kapten Rizky Pora boleh menjelaskan sedikit apa yang paling berdampak dan berbeda? Iya. Kalau yang saya lihat sebenarnya sih sama aja, cuman karakter sama pembawaan pelatih yang berbeda. Sebenarnya kalau Indonesia sini untuk pelatih lokal saya rasa sama aja sih mereka. Cuman karakter pembawaan ke pemain ini yang harus karena kan kadang pemain tuh ngerasa nyaman sama pelatih, mereka berbuat apa saja mereka akan bikin di dalam lapangan. Tapi kalau pelatih kadang yang gimana ya kayak kurang ini sama pelatih kan mereka jadi nggak ini. Tapi dengan kedatangan Coach RD sangat membantu tim kita juga semakin lebih bagus ini. Dan alhamdulillah kita dapat berapa poin di pertandingan putaran kedua ini. Yes, berarti target kedepannya adalah menang atau seri, nggak ada kata kalah ya, harus menang atau seri, yang penting dapat poin. Itu dan ya. Itu. Oke, berusaha. Target kita semua sih, kita harus dapat poin, nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Oke, ini Kapten Rizky Pora kita berdoa yang terbaik ya. Semoga Barito mendapatkan hasil terbaik di sisa musim ini. Jadi kalau bertahan dan selesai musim ini, boleh kita tunggu main ke studio kita di sini. Karena secara analisa udah pandit banget tadi ya. Iya, kelas Coach Rizky ya kan. Oke, Mas Gita atau Coach Akmal ada pertanyaan lagi nggak? Lebih ke ini, buat strategi pertandingan ke depan kan tadi akan mencoba mendapatkan 9 poin ya, Kapten Cap ya. Kira-kira peluangnya berdasarkan peluang 2 tim lainnya yang jadi pesaing untuk masuk degradasi gimana? Karena kalau melihat kondisi lawan-lawan berikutnya kan yang paling mudah justru Barito Putra ya, jadwal ke depannya. Mudah dalam arti mereka berhadapan dengan tim-tim yang tidak punya kepentingan aja gitu. Iya. Silakan Kapten Rizky Pora, gimana peluangnya melihat ke depan? Peluang ke depannya menurut Kapten Rizky Pora, apakah emang ini 9 poin yang mudah? Iya. 3 main terakhir ya? 3 main terakhir. Ya, 3 match terakhir ini kita nggak bisa bilang mudah dan kita nggak bisa bilang sulit juga, asalkan kita sama-sama di dalam tim, kita tetap kompak, kita kerja sama, istilahnya kita benar-benar kerja keras untuk bisa lolos dari zona degradasi ini.
kita nggak bisa bilang setiap pertandingan kan pasti situasinya berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa lihat lawan, oh ini kita lawan Persita, oh ini kita lawan Persik Kediri. Nah, kita nggak bisa lihat dari situ karena di dalam sepak bola kan berbeda-beda. Yang penting kita fight di dalam lapangan, kita kerja keras, insya Allah hasil akan kita dapat. Yes. Itu aja sih. Oke, itu dia. Terima kasih sekali lagi Kapten Rizky Pora udah menyempatkan ngobrol barengan sama Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Yas, Ya, hotelnya enak banget loh Yas. Hotel Oh, di iya. hotelnya Barito enak loh. Salah hotel. Kemarin saya sempat mampir loh Mas Gita. Sempat mampir. Sempat mampir kemarin. Tapi nggak ketemu kapten aja. Iya, enak itu hotel ada apa namanya? Ada kalinya di samping itu. Oh iya, ini penting emang buat kondisi Suasananya bagus di Ubud ya, Kep ya, masih di Ubud ya Kep ya. Ya, siap Bang, ya di Ubud. Yes. Besok saya ke Bali, saya mau mampir ya Kapten Rizky Pora. Ya. Boleh ya saya mampir ya. Sukses, salam buat seluruh tim dan juga manajemen dari Barito Putra. Semoga sukses dan juga Sukses, Cap. lancar sampai dengan Amin. pertandingan Semua terakhir. tetap bertahan Kep di Liga 1 Kep. Amin, amin, amin. Siap, terima kasih Mas Rizky Pak. Pora. Yes, itu dia dari Kapten Barito Putra Mas Rizky Pora. Optimisme terjadi di Ya. situ, perubahan yang diberikan oleh Coach RD berdampak Iya. dari sosok pelatih. Iya. Coach Akmal sebagai pelatih, sebegitunya memang ya. Walaupun tadi dibilang strategi mungkin ya bisa dibilang sama lah atau Iya. ada beberapa yang mirip gitu. Tapi Iya. sebegitunya sosok pelatih itu berpengaruh kepada Pengaruh kualitas banget pemain. Ya. pembawaannya. Jadi ada pelatih yang bisa ngebakar, tapi ada pelatih dia Mas Gita, tapi bagaimana pemain itu bisa mendapat auranya. Dia tuh tadi bilang Rizky, gue bisa main buat pelatih ini. Gitu. Jadi ada macam-macam pelatih ya, karakter pelatih ya. Ya saya aja di Elite Pro aja pemain-pemain muda ini kan beda pemain muda dulu sama pemain muda sekarang Mas Gita. Iya. Bagaimana kita juga bisa membawa mereka tetap fokus yuk latihan, tetap fokus dalam bermain, tetap fokus dalam kita punya game plan atau kita punya karakteristik. Jadi mereka nyaman ya. Nyaman Coach itu yang udah. dilatih Iya, gimana kita nyaman, iya. saat mereka nyaman mereka Betul. memberikan kemampuan Ya, terbaik. dulu kan kalau kita plototin aja Mas kita diem. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa kayak gitu ya. Iya. Kalau sekarang ya kan Pelototin ntar di Instastory. Iya, di Instastory. Terus sekarang yuk. Curhat-curhat di Instastory ya. Iya. Tapi ya kalau kan? kalau gue bilang sih Coach RD kan memang tangan dingin. Tangan dingin, terkenal ya. Lihat aja waktu dia pegang Rans. Rans, ya. Rans dalam kondisi yang nggak jelek-jelek banget, tapi Iya. kan antara lolos dan tidak waktu itu kan Iya. ke 8 besar. Terus Coach RD masuk. Coach RD masuk dia bawa lolos. Jadi kalau dia sampai bisa membawa Barito Putra tetap bertahan di Liga 1 kan sejarahnya akan terbukti bahwa dalam satu musim dia bawa satu tim ke Liga 1 dan satu tim bertahan, di Liga 1. Jadi tinggal di musim depan bingung mau Iya, pelatih yang mana. Balik Madura United mungkin ya. Karena secara sosok memang Justru ya. di Madura United dia tidak terlalu luar biasa ya. Iya. Jadi ini Gitu. mungkin bisa jadi rebutan kalau misalkan emang bertahan di Barito, ya kan? Barito bertahan di Liga 1 ini kan pasti akan dipertahankan untuk pemain Iya. dan lain-lain udah nyaman gitu. Iya. Tapi Rans juga kan diangkat atau bersama dengan Coach RD juga ke Liga Iya, 1-nya. iya. Sampai final lah, Bang. Sampai Iya. final bahkan. Ada cerita gini ya. Jadi ada cerita dari pemain tersebut ini dari Madura juga ya kan. Itu kemana pelatih itu pergi emang kalau dia ada loyalitas dia mau ikut. Oke. Kayak gitu. Misalnya Pak RD mau kemana nih Barito? Ajak saya ya. Gitu loh. Saking senengnya, saking nyamannya itu pemain sama pelatih, pasti dia minta ikut dimanapun pelatih itu berlabuh. Yes, ini yang jadi poin penting dan Poin kunci penting, juga ya. betul. Iya, Oke, dulu Coach Akmal ikut siapa tuh pelatih, ada nggak yang gitu? Gue ada waktu itu gue seneng banget sama Frit Korbat dari Belanda Mas Gita. 2005 itu pelatih cuma ngerokok lisong aja, diem aja tapi nggak banyak tapi auranya tuh kayaknya enak kalau main gitu loh. Jadinya kayak nyaman ya? Kayak nyaman kayak kita lu kalau ada apa-apa di lapangan pokoknya tanggung jawab gue. Oke. Kan kayak gitu kan dan nggak pernah mengkambing hitamkan pemain-pemain saat Salah, pemain ya, salah Mas ya, Gita ya. ya. Itu banyak banget tuh kayak gitu tuh biasanya ya. Yes. Tapi ya alhamdulillah sekarang pelatih-pelatih sekarang udah banyak belajar, udah banyak yang dapat ilmu jadi ya kita tetap fokus sama kesalahan-kesalahan, mungkin evaluasi-evaluasi yang ada di dalam tim. Ya, tapi Gitu setiap aja. pemain punya tipikal juga pelatih yang mana yang dia nyaman juga ya. Ya, Oke, pasti. Mas Gita Ya. sedikit kalau misalkan sampai Barito bertahan, ya sebelum kita bahas Persebaya lagi, tapi gue pengen bahas Barito. Seandainya Barito bertahan, Coach RD kemana? Prediksi Mas Gita. Kalau gue bilang sih dia akan tetap dipertahankan di Barito. Ransnya dilepas. Nggak tahu. Itu balik-balik lagi. Bagaimana usaha Rans untuk bisa mendapatkan dia lagi Oh, ya. kenapa Bang Bes sekolah lagi? Iya, Mungkin Bang Bes bukan. siap-siap. Maksud gue gini, lebih ke arah bahwa mau nggak mau kan sepak bola industri. Iya. Sepak bola pasti uang.
pasti akan ada bujukan Fulus juga ya. Nah sekarang yang kuat yang mana gitu loh. Tapi pasti Barito akan mempertahankan karena RD sudah bisa membawa tim ini Bertahan misalnya ya, Setidaknya misalnya. memang tadi kalau gue bilang bahwa mereka cuma dapat 4 kali draw dengan 1 kali kalah di 5 pertandingan terakhir. Tapi sebelumnya kan menang dan poin mereka kan sekarang 5 di atas Persipura. Betul. Dan masih ada 3 pertandingan, yang terakhir. terbilang yang timnya lawannya tidak punya kepentingan Iya, lagi. tidak punya kepentingan dibandingkan dengan Persipura sendiri ya. Iya. Dan Persipura juga kan sebenarnya hanya 1 kali menang dalam 5 pertandingan terakhir walaupun 2 kali imbang. Ya Persipura yang harus jadi ini ya, yang harus hati-hati waspada. Barito Putra. Iya. Persela kalau gue lihat dengan mereka 3 kali kalah dan 2 kali draw, hanya 2 poin dalam 5 pertandingan terakhir agak berat nih di sisa 3 pertandingan. Nanti kita akan bahas Persela. Tapi oke, itu tentang Barito dan juga Coach RD. Kalau berarti Persebaya dengan hasil imbang semalam ada peluang, tapi sangat-sangat tipis. Nah, dia mengharapkan berarti ada yang kepleset juga dong Mas Iya. Gita ya. Keplesetnya harus hari ini nih. Harus hari ini. Tapi gini, dengan dipinjamkannya Marcelino atau diberikannya Marcelino dari Persebaya ke Timnas Indonesia, Iya. oke, akumulasi kartu Iya, memang. Tapi apakah ini gesture pasrah dari manajemen? Kalau melihat gini, bukan Persebaya aja loh. Arema kemarin di press conference dalam pertandingan menuju pertandingan melawan Bali United kan udah bilang, Dedik Setiawan yang bilang bahwa juara tidak menjadi target kita lagi. Dengan mereka 3 kali kalah dalam 4 pertandingan terakhir hanya menang dari Barito Putra. Ini artinya mereka ya sudah menyerah untuk jadi juara. Dan gua rasa juga Persebaya walaupun nggak bilang seperti itu, hasilnya tergantung dari Arema melawan Bali United. Kalau Bali United menang udah kelar, jadi hanya ada 3 horse race jadinya ya. Bayangkara, Persib dan Bali United di sisa tiga pertandingan terakhir. terakhir. Dan Iya kan? itu yang gue pikir juga ya nggak gampang buat Persebaya, itu yang membuat mereka pasti juga nggak target menjadi juara. Nah, Coach Akmal, Persebaya, Tapi target ke Asia masih bisa kan? target Asia masih bisa Ya berpeluang. masih ada harapan lah kalau Persebaya. Ya kan? Tapi tipis banget. Tipis banget emang. Ya, Tipis kita banget. Tadi malam yang sial aja mereka ya. Iya. Iya tipis, bola itu bundar dia, bola itu di lapangan ya kan, di rumput ya. Nanti kita lihat hasilnya ya kan. Kita nggak tahu. Apapun bisa terjadi ya. Apapun bisa terjadi gitu loh. Ya jujur ya kalau gue sekarang ibaratnya lihat Persebaya main enak banget ditontonnya. Benar, Ya kan? setuju, itu setuju punya banget. struktur dan pemainnya juga bener-bener Kelas, harmonis. iya. Bener-bener harmonis di dalam lapangan ya kan. Gue juga tadi banyak diskusi sama Isnan sampai dia bilang, "Mal, itu teamworknya bagus banget Persebaya." Setuju. Ya kan? Pemain muda, pemain iya, seniornya bersatu semua. Bagaimana pemain asing ini bisa mengangkat pemain-pemain lokal ya Mas Gita ya. Itu yang kita harapkan gitu loh di Liga Indonesia. Dan harmonisasi itu terjadi di Persebaya. Di Persebaya, Tapi iya. mungkin hasil-hasil di beberapa pertandingan yang tidak memihak. Nah, itu dia. Mereka kan ada masa-masa di mana Covid waktu itu. Betul. Kan? Beberapa pemainnya. Terus Taisei Marukawa termasuk yang kena Covid. Betul. Membuat mereka kalah lawan Persipura, mereka kalahnya waktu itu. Yang nggak disangka Yang banget. nggak disangka Betul. menang saat itu. Itu Iya. jadi gambarnya. Dibandingkan dengan Bali United dan Persib yang terus-menerus menang kan. Betul. Nah, kalau bicara Bali United bahkan 12 kali menang dalam 13 pertandingan terakhir. Iya. Persib juga 6 kali menang berturut-turut ya udah. Ya, artinya ya itu yang repot bagi tim-tim lawan karena kondisi dari dua tim Iya. ini. Ya, Tadi berarti gitu Persebaya bilang. masih tergantung dengan Bali United dan juga Arema dan juga tim-tim lain ya. Jadi Iya, ini ketergantungannya Ya, terhadap tim kata lain lu tadi besar. ya, emang Marukawa itu banyak berubah dalam kondisi tim. Itu Iya. benar banget tadi. Yes, Emang. benar. Oke. Itu dia, kita berdoa yang terbaik lah ya untuk Barito tadi dan juga untuk Persebaya. Semoga dapat hasil maksimal di musim ini. Kita ngebahas sedikit tentang pertandingan Persela nih. Tadi sempat disinggung sama Mas Gita, Persela. Gue lihat statistik ya, itu di 21 pertandingan terakhir ya, Mas Gita ya. Itu nggak pernah menang, seri ataupun kalah. Iya, termasuk tadi malam ya. Termasuk kemarin ya. Kemarin seri gitu. Nah, gue nggak tahu ke Mas Gita dulu, apa yang terjadi dengan tim Persela ini? Ganti pelatih iya, jelas. Tapi ganti pelatih juga tidak membawa tim ini jadi lebih baik ya. Iya, ada perubahan Mas Ada Gita ya. perubahan dan mereka juga tidak punya gini. Persik sejelek-jeleknya Persib mereka pasti punya Eze Jari di sini Iya, kan yang bisa bikin perbedaan. Perbedaan itu kadang-kadang hanya dengan 1 gol bisa jadi 3 poin. Iya. Ini yang nggak dimiliki oleh Persela. Persela sejauh ini. Bahkan gue pernah lihat pertandingan di Bali, mereka berhadapan dengan Persiraja. Persiraja yang waktu itu udah 4 kali kalah berturut-turut bisa ngimbangin dan curi poin dari Persela. Ini gambaran yang bikin ya mau nggak mau jadi ikut ke Persiraja jadinya kan. Jadi Kan- ikut ke arah ya, bawah jadi itu. Persiraja kan yang pasti udah kesingkir Iya. kan. Yang dua lagi siapa? Nah, ini kalau gue bilang susahnya adalah mereka tidak punya seorang pemain yang bisa membawa tim merebut 3 poin. Yang dibutuhkan oleh mereka, kalau tadi Barito dan Persipura masih bisa draw,
Persela 3 pertandingan terakhir Harus benar-benar menang. Harus menang. Kalau enggak ya nggak selamat mereka Ya, pastinya. coach, Ya. gue nggak tahu kualitas pemain yang dimiliki enggak. Nah, ini dia. Iya, itu maksud gue. Apa nggak bisa maksimal? Apa yang buat para pemain ini nggak bisa kadang maksimal? berpikir gini ya, bener juga kualitas. Ini kadang-kadang Persela ini main full tim dengan pemain asing Mas Gita. Kok pemain asing berapa tuh? 5 ya Mas Gita ya? Pemain asing ini kok nggak bisa ngangkat gitu tim gitu loh. Ini nggak kan bisa berkontribusi sesuai yang diharapkan. Betul ya kan, karena juga ada yang cadangan. Gue bilang dulu zaman gue pemain asing itu untuk cadangan itu sulit. Pasti semua pemain asing main ya Mas Gita ya. Kalau sekarang kan pasti. pemain asing kan bisa 31 dirotasi. ya pasti 30 main. bener. Sekarang kan ada yang cadangan ya kan, kadang-kadang yang pemain muda main. Dia bilang itu kan patut dipertanyakan, kenapa sih pemain asing kayaknya sekarang sulit untuk memberikan kontribusi gitu loh. Nah, itu yang terjadi dan masalah di Persela menurut Betul, Coach ya gue sih Akmal. pasti juga itu kualitas pemain asing juga masih kurang lah di Persela ya, itu harus mengangkat. Malah sini yang lebih dominan kemarin gue seneng banget sama pemain muda namanya siapa, Suryatno Abioso, Iya, ya kan luar biasa etos kerjanya ya kan, loyalitasnya luar biasa saya bilang gitu. Itu Abioso, Marcelino, ya kan ketahuan sekali mereka punya fighting spirit untuk di dalam timnya. Karena sangat disayangkan ya, walaupun secara permainan mungkin memang belum terbentuk sebegitu diharapkan ya. Tapi peluangnya benar-benar selesai atau gimana menurut Mas Gita dan Coach Akmal untuk Persela? Susahnya karena mereka melawan PSM aja yang sebenarnya PSM juga on and off ya. Iya. Nggak konsisten juga. Iya. Seharusnya bisa dapat 3 poin di sana. PSM kan nyaris-nyaris ada di zona aman juga. Iya. Jadi kalau gue bilang hasil imbang ini lebih untuk keuntungan PSM dibandingkan Persela. Berat mereka dengan hasil imbang di sini. Artinya 3 pertandingan ke depan ya mereka harus 9 poin dan sebuah tim yang tidak menang dalam 21 pertandingan mengharapkan dapat 9 poin di 3 pertandingan ya susah banget. Nggak ada tawar-menawar lagi Mas Iya, Gita ya nggak ada untuk mereka tawar-menawar. seri atau ya apalagi kalah ya kan, Berarti mereka harus menang. Peluang kecil ya. Nah, PSM Iya. tadi yang disinggung sama Mas Gita, gue nggak tahu apa yang bikin mereka on and off. Itu karena gini, di awal sempat ada Tapi gitu, mereka terus- nggak ini, Mark Klok hilang dari sana ya. Sejak Iya. Mark Klok, waktu sebelum pandemi kan masih ada, oh enggak, sebelum pandemi kan hanya 3 pertandingan ya. Tahun 2020 itu kan hanya 3 pertandingan. Jadi hilangnya Mark Klok pada saat itu tidak terasa di PSM karena hanya 3 pertandingan. Tapi kan sebelumnya mereka punya Mark Klok. Jadi itu Mark Klok benar-benar kunci Iya, di PSM. kunci, betul. Nah, mereka belum dapat penggantinya Mark Klok Pengganti saat Mark ini. Klok, Balik lagi ke Bali United. Bali United kan juga sempat kehilangan Paulo Sergio ya. Iya. Tapi kan mereka dapat Eberbeza. Iya. Jadi ada pengganti, ada Ya, penggantinya. tidak cepat, tapi Eberbeza pelan tapi pasti Iya. jadi tune in pada tim ya walaupun belum seperti Paulo Sergio mendekati arah itu. Ini yang nggak didapat. Satu di MSN. sosok aja PSM itu Plum aja. Iya, Yang Plum. jadi andalan. Iya. Nah. Bener-bener gue juga nggak tahu ya ada nanti Plum itu nggak main ya atau kena akumulasi. Sekarang kan Plum aja yang jadi andalan dari PSM gitu. Nggak konsisten, nggak sehebat 2 musim yang lalu. Dua musim juga. yang Berarti lalu. belum bisa dibilang ngegendong juga kayak gendong Ronaldo juga, iya. menggendong MU. Ya, gue juga dulu pernah bisa juga kan. Biasa kan dari setiap lini kan juga kan harus ada pemain-pemain ya ibaratnya masih bersyukur lah PSM masih bisa di situ Mas kita. Yes, jadi ini gue nggak tahu peluangnya apakah mereka udah bermain karena poinnya udah aman belum, coba boleh kita lihat klasemen lagi untuk PSM Makassar udah Sampai poin 36 aman. Jadi Iya. dia 35 sebenarnya belum aman, tapi tinggal dapat 1 poin lagi mereka udah aman. mereka ya. bisa aman ya Karena yang sebenarnya. bisa nguber mereka hanya Persipura kan. Persipura kalau 4 dapat pertandingan 12, lagi ya. 4 pertandingan lagi 12 poin dapat Iya. 36. Tapi praktis Secara head to head dan Iya. sisi gol juga kan kalah. Iya. Berarti sebenarnya tinggal mencari seri sekali udah aman berada. ya, dan nggak bertahan. yakin juga gue Persipura akan dapat 12 poin. gitu. Iya. Karena tadi itu. kondisinya dengan rangkaian pertandingan di Iya. musim ini. Masih sisa ya di Mas ya? Ya, Apa masih pergantian sisa ya? ya. Masih sisa berapa tuh Satu dia pertandingan lagi Satu mereka. pertandingan. Oke, siap. Kita coba bahas tentang Bayangkara. Di Bayangkara juga sempat kehilangan poin dan kehilangan momentum. Iya. Ya kan, ini sangat-sangat disayangkan. Title race ini makin lama memang makin terseleksi Makin dan makin terseleksi, iya. makin terpilih Mas kita Iya, ya, iya, Coach Akmal ya. Iya. Antara Persipura melawan Bayangkara. Ya, itu akan pertandingan itu besok. Iya, Nah, besok, ini kayaknya betul. gue sekalian nih kalau pas di Bali gue kayak mau mampir nonton kalau deket sama Week 32 iya besok itu besok. Besok, ya 15. Yes, ini gimana? Bayangkara pasti habis-habisan, udah Ya. pasti mau dapat poin. Persipura Pasti. pun mau coba, Sama, mau sama. coba keluar. Pasti. Pasti. Ini kan poinnya ini kira-kira pertandingannya mendekati Persebaya lawan Barito kemarin Iya. ya. Karena dua-dua tim sangat punya kepentingan. Kepentingannya masing-masing, yang satu Ya. di atas, yang satu di bawah ya. Ya dan harusnya kalau melihat kualitas Persipura mereka nggak harus ada di posisi ini. ya. Jadi peluang mereka draw di pertandingan ini ya cukup besar juga sebenarnya. Kenapa? Karena dalam 3 pertandingan terakhir mereka juga 1 kali menang dan 2 kali imbang artinya kan. Berarti positif poin Positif untuk poin dalam Persipura. 3 pertandingan terakhir ya. Ini yang Bayangkara harus hati-hati. Artinya
kalau sampai Bayangkara tertahan imbang dan Bali nanti menang hari ini, Selesai ya race untuk Bayangkara. Race-nya hanya 2 tim ini aja antara Persib Bandung Bali dan United Bali. dan Persib Bandung gitu Iya. jadinya. Persib Bandung pun kemarin hampir kekejar. Untung udah 3-0 duluan. Iya, betul. Iya, 3-2. iya. Oke. Kalau Coach Akmal gimana ngelihatnya Bayangkara? Apa yang membuat mereka sempat kehilangan momentum tuh beberapa minggu lalu sempat walaupun minggu lalu Iya, ada iya. hasil imbang yang sebenarnya harusnya bisa menang. Kalau untuk main sih, untuk mereka punya performa sih masih konsisten ya. Kadang-kadang kan kembali lagi kan ke faktor laki. Ya, Ya kan, faktor keberuntungan laki, ya. keberuntungan kan. Nah ini juga kita kembali lagi tadi Mas Gita lawan Persipura, Mas kita nggak tahu ya Iya, kan. betul. Kalau Persipura lebih kalau dia lengah sedikit ya selesai juga, kepleset juga kan banyak yang menyumpahin juga ini. Betul. Ya kan Barito juga nyumpahin juga Persipura supaya kalah. Jadi itu dia kepentingan atas bawah ini nih. Ada beberapa pertandingan atas bawah yang benar-benar Krusial. hasilnya tuh benar-benar hasil imbang. Hasil imbang, Contohnya benar. Persib melawan Persela kan. Iya. Persela kan 21 pertandingan nggak pernah menang. Harusnya kan kalau melihat logikanya kalah lawan Persib. Mereka bisa ngimbangin Persib. Imbang. Iya. Terus tadi malam juga kan Persebaya Barito menyamakan kedudukan di menit-menit akhir melawan Persebaya Persebaya. yang gagal penalti. Jadi ya mungkin aja ini Bayangkara dan Bayangkara juga dalam beberapa pertandingan terakhir tengahnya juga tidak seperti mereka di seri-seri awal di Jakarta ya, dan iya, Jogja. betul. Ya, jadi. Yes, ini yang jadi Terakhir agak kekhawatiran beda juga. ya, mungkin grafiknya juga bisa juga menurun juga dia. Kalau melihat sosok Evan Dimas di lini tengahnya Bayangkara gimana? Banyak yang bilang kan Evan Dimas yang dulu bukan udah nggak seperti yang dulu lah. Ada kualitas yang turun dari seorang Evan Iya. Dimas. Itu setuju nggak Coach Akmal? Ya, Lo ngeliatnya? kita kan juga kan namanya pemain kan juga ada masa-masa kita naik performa kita juga ada juga masa-masa off day kan. Nah mungkin juga Evan Dimas juga butuh. Jadi gini, rasa-rasa bosan itu pasti ada Mas kita. Butuh pindah Dalam klub dong tim. berarti. bisa jadi ya kan, bisa jadi nanti ya kan dia mau cari suasana baru. Ya, Karena dia kadang- krusial, posisi yang sangat krusial kalau untuk di Bayangkara ritmenya tuh ada di seorang Evan Tapi Dimas. sosoknya juga kan sangat dibutuhkan. Jadi gimana sih performanya dibutuhkan, tapi sosoknya juga dibutuhkan. Tapi kan ini kan berdua ini kan nggak sinkron, nggak sejalan. Yes. Kan banyak seperti itu juga pemain bola kan. Betul. Ya di luar negeri juga banyak juga kan. Ada Cristiano Ronaldo, Ya, ada apa ada. kan. Terjadi Messi. kok kayak Terjadi kok kayak gitu kan. Dia bagus kan di series pertama, series kedua, series ketiga. Terus AFF itu kan nggak bilang bahwa AFF penyebabnya, Enggak. tapi pulang dari AFF kan dia belum tampil seperti halnya sebelum dia bergabung Iya. dengan timnas di AFF. Yes, itu dia. Nah, tapi berarti dua tim ini harus mati-matian di pertandingan yang besok akan terjadi. Dan ya. banyak tim yang Bayangkara ditentukan tuh- oleh tim lain. Benar. Hasilnya. Iya. Kalau Bayangkara kalah, selesai race-nya. Kalau sampai Bali United malam hari ini menang. Tapi untuk Persipura kalah, bisa dipastikan Persipura juga menyusul Persiraja nantinya. Dan repotnya adalah kalau Bayangkara menang misalnya, 3 pertandingan terakhir mereka kan relatif mudah. Itu Iya. kan. Tapi kan mereka masih ketemu Persija. Persija walaupun ada di zona aman, nggak mungkin naik ke atas, tapi kan gengsi Persija untuk mencoba ada di atas Borneo juga tetap tinggi. Iya. Nah untuk itu pas banget Mas Ya, kita sih bahas juga. tentang Persija. Nah. Akhirnya setelah beberapa pertandingan bisa menang. Tapi ngeliatnya kalau Persija yang gitu lu kalau ngeliat Persija kayaknya liat kickballnya tuh kayaknya tajam banget gitu loh. Tadi sebagai anak Betawi asli, gue tuh pengen banget Iya. juga. Paling Gitu. kita juga tadi Tadi gua ngangkat-ngangkat bahwa Bayangkara itu gampang karena lawan-lawan tim yang ada Tapi di masih zona ada aman. lawan Persija. Tapi lawan Persija itu nggak gampang. Iya benar ini gue nggak tahu ini tetep dong. Gue kadang-kadang gini ya. Persija tetap adalah Persija gitu. Iya, gue kadang gini, gue bukan masalah kalah menang ya. Iya. Kadang-kadang walaupun menang kalau main jelek, aduh gue bilang kadang kesel banget beneran. Tapi kemarin main bagus dong 4-0. Nah, kalau kemarin kan dari proses bermainnya bagus ya kan, akhirnya kan mendapatkan hasil ya. Gue juga di situ juga banyak melihat, oh iya nih ada struktur main bagus, terusnya juga di tengah juga Toncip juga bisa dominan, Mas kita bisa jaga keseimbangan ya kan. Beda mungkin kalau tuh Abimanyu karena jiwa muda Iya, ya kan, iya. lebih membara-membara, akhirnya kan banyak ruang yang ditinggalkan ya kan. Ya seperti itu. Gue juga kadang lihat, oh iya, tadi gue pun juga banyak ngomong juga tadi juga diskusi sama Pak FP ya Iya, kan. iya. Ya bener ya ternyata bisa di lini tengah itu bisa jaga keseimbangan. Tapi juga Konate juga nggak bisa main sendiri. Iya. Konate juga Harus butuh ada tandem. Ada tandemnya ya. Dia juga sangat terbantu dengan sama Abimanyu, tandemnya dengan seorang Abimanyu Tapi gitu dari loh. 4-0 Abimanyu nggak main kan ya? Nggak main, Coach ya? nggak main. Mas kita apa yang diberikan oleh kan sempat ada statement dari Coach Jenderal Sudirman dia bilang kalau semua itu ada tanggung jawab dia gitu Iya, menang kalahnya iya. pertandingan. Which is itu yang memang harus dikeluarkan oleh Iya, seorang iya, pelatih. pelatih, betul. Dari beberapa pertandingan hasilnya negatif dan akhirnya bisa menang 4-0 apa perbedaan yang diberikan kalau dilihat dari pertandingan kemarin Mas kita?
Kalau gue bilang mereka sudah tidak punya peluang ya. Intinya adalah mereka juga tidak akan bisa jadi juara, tidak akan ke Asia juga ya. Jadi kalau poinnya. bertahan aja nih Iya, saat bertahan ini. aja. Dan mereka juga tidak akan ke bawah ke zona degradasi. Iya, karena secara poin Tapi aman. ada satu gengsi yang kalau gue bilang mereka pasti harus berusaha. Kalaupun terlempar dari 5 besar, mereka harus di posisi ke-6. Nggak boleh Nggak ini boleh secara tim Iya, ini tuh secara Persija. betul. Nggak boleh di bawah iya. Borneo, nggak boleh di bawah PSIS. Iya. Nah, itu tadi kalau gue bilang mereka akan all out di Iya. semua pertandingan ini. Gengsi sih masih harus Ya, ada itu, dong itu dia. yang juga gue Gitu. bilang bahwa nggak gampang Bayangkara. Kenapa? Karena berhadapan dengan Persija di ujung-ujungnya. Yes, ini Terakhir tim kita ya, pertandingan Iya, terakhir ya. pertandingan terakhir mereka Bayangkara ketemu ya. oh, dengan Persija. Persija. Ini Persija, ya. menarik tapi gue nggak tahu Pak Top mainnya bagus ya, tapi Brave terakhir golin nggak selebrasi itu Biasa emang. aja, Greve. Tapi yang gue seneng Irfan Johari. Ivan Johari secara permainan luar biasa Irfan Johari. Aku bilang, Kujen, kayaknya satu tuh anak itu lebih enak main super sub. Iya, kalau main dari pertama beli juga kata Kujen. Golin dong, kemarin Namanya gue cetak kunci. gol. Mencetak gol. Gue bilang ya emang badak juga ya Iya, tuh anak iya, mainnya Tapi ya. kalau ngomongin Persija kan kita harus lihat musim depan. Kalau masih ada pemain-pemain ini ya. Iya. Iya. Makan Konate kan baru masuk lagi, Betul. jadi Iya. belum menunjukkan. Tapi kan beberapa pertandingan dia bikin gol. Nah, musim depan ya mungkin aja Iya. ada perbedaan. Ya, Oke. mudah-mudahan lah kita lihat aja nantinya. Coach, ini gue sedikit kebahas tentang yang terjadi di ranah sosial media. Ada satu pembahasan tentang kemana Marco Simic. Dia ada di bench, ya kan ada di bench, ya kan apakah strategi ataukah memang nanti di saat yang tepat diturunkannya? Mungkin strategi juga lah. Strategi ya? juga. Dari permainan Persija ya, saat pasti ini. kan seorang pelatih itu melihat performa dari terakhir tadi dari official training dan dari strategi juga. Bagaimana dia mainkan, kemarin kan Taufik kan lebih dominan kan di main pertama kan. Sampai terakhir Mas kita ya, kalau Iya. salah yang nggak ada pergantian ya. Taufik dimainkan terakhir. Pasti kan ada sesuatu pelatih yang ingin dijalankan instruktinya, mungkin juga Taufik juga tidak bola-bola atas, bagaimana bisa bermain dengan bola-bola bawah. Berarti tadi teleponan gak ada bocoran ya? Ya Mas kita ya. Mungkin juga kasih kesempatan sama Rico ya. Karena Rico kan sekarang udah bisa camping, bisa cutting inside. Tapi kan secara posisi Rico sebelah kanan. Iya, Ya. dan artinya dia nggak perlu lagi crossing ke Marco Simic. Jadi Marco Simic Iya. bercanda gue. Iya. Jadi Ntar kalau ada karena bocor, karena Rico udah usaha sendiri betul, sekarang. betul. kalau ada Jadi- bocoran kita dulu yang dikeluarin ya. Yang dikasihnya di sini dulu nih Coach Akmal. bisa juga ya. Ya. Tapi belum ada bocoran ya. Jadi memang strategi sejauh Strategi. ini adalah strategi Iya. pelatih karena jadi perbincangan kita juga sebagai fans ngeliatnya kayak Iya. di mana nih gitu Iya. kan, kenapa dalam momen-momen krusial nggak diturunkan kayak kemarin Irfan Johari digantikannya oleh Taufik Hidayat kan. Iya. Ya itu jadinya Tapi ada lucu pas kita Nah. 4-0 itu gue bilang gitu kan. Iya. Ini kenapa nih ada legend yang nomor 14 nggak dimainin? Sebenarnya 4-0. Harusnya Masih dimainin aja ya? Dimainin aja kan Ismail Sofian. Ada Tapi Ismail kan Sofian dia di nggak bench. juga. Di bench ada Ismail Iya, Sofian. udah ada masih ada Ismail Sofian udah 4-0 loh ya kan. Ternyata Kujin lupa ya kan, lupa saking mungkin lagi saking fokusnya Mas kita ya. Ingin nambah lagi kemenangan Iya, kan. Gitu loh. berarti di sisa pertandingan Persija akan sengegas pertandingan kemarin ya Iya. Coach Akmal ya. Dan mereka juga nggak punya pelapisnya Rohit Chan ya kalau gue bilang. Itu ya. dia. Ya, Itu jadi benar. kalau Rohit Chan nggak berfungsi dengan baik di satu pertandingan, ya nggak ada penggantinya. Ada penggantinya. Ini. Ya, Rohit Chan beberapa kali pun menjadi back tengah tempat Iya, diposisikan betul, gitu ya betul. kan. Oke, itu dia kita doakan yang terbaik deh pokoknya untuk Persija Jakarta. Kita geser lagi ke Liga 3, nggak ada episode kita kalau nggak ngebahas Liga 3. Karena di setiap minggunya ada lagi Iya. momen-momen yang seru. Ada-ada aja iya, bener. Ini pada saat melawan PS Siak melawan Serpong City, ya di mana ini terjadi Iya, Bruno di Kashmir. seorang kapten itu Bruno Kashmir. Gua nggak tahu kondisinya adalah itu free kick ya, Mas kita, Iya. Coach Akmal. Free kick Iya. dan bola dioper ke dia, tapi dia katanya nggak melihat. Lagi main. Ini boleh juga nih Brar kalau bisa pakai videonya Brar, nggak apa-apa Brar. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa tampilnya Brar. Enggak, gue benci banget asli bener. Iya, kalau nggak lihat kayaknya sih nggak mungkin ya. Iya, ngambek-ngambeknya pemain nggak gitu juga. Oke, mungkin dia ngambek ya, tapi kan kalau dia punya reaksi kan dia masih bisa kejar. Kejar, dong. iya. Masih bisa kejar, nggak Iya. begitu-begitu. Malah yang kejar yang nomor 13, nomor 13 di sini Iya. kan jauh. Karena itu kan bola hidup kan. Iya. Gitu. Kalau Menurut gue Mas- nggak tahu nih Liga 3 nih. menurut ya. Mas Gita. Kalau dibilang kan mereka nanti akan masuk ke Liga 2 ya. Kalau mereka masuk 8 besar. Sekarang udah ada 8 besar kan. Ya dan nggak lolos juga dua-duanya. Iya, Persia nggak nggak lolos lolos, juga. Serpong City pun nggak Nggak lolos. lolos. Iya. Pantas kalau artinya Liga 2 kan lebih profesional ya. Ini Iya. kan kelakuan unprofesional sebenarnya ya. betul. Kayak Kita. seperti ini. Dan banyak sekali kalau gue tangkap di Liga 3 yang benar-benar unprofesional. Harusnya diselidiki. Iya. Selidiki Iya. ada apa beneran terjadi di belakangnya. Iya.
sayang banget gitu. Sayang. Karena kita tuh disorot Betul. sama media luar mungkin nggak peduli Liga 1, Liga 2, Liga 3. Yang penting ini Indonesia gitu kan. Iya, ini Dan kan Liga 3 terlepas apapun hanya streaming, tapi kan streaming itu ditonton orang juga. Ditonton, Mas, saya Dan sering apalagi nonton. di dunia digital ini kan, streaming itu lebih ditonton bahkan. Iya. Ya. Dan itu yang gue bilang, mereka terkadang bersikap seperti apa ya, anak SMA main Iya. kayak berantem. terus hari gini gitu loh, panas-panasan. masih kayak gini gitu loh. Kita sangat menyesalkan sekali loh dia. Benar, gue jujur aja, gue sebagai seorang pemain malu banget. Gue seumur nggak kayak gitu juga. Sengambek-ngambek kayak kita sama istri pun nggak kayak gitu juga di lapangan kan. Ya kan kita masih bisa kejar lagi bola ya kan. Ini ada apa ini ya? Maaf aja lah, jangan. Apalagi kan Bruno Kasmir kan juga pemain asing, Iya. ya kan, udah naturalisasi, Udah warga Indonesia udah sekarang. warga Indonesia, tapi udah kemana-mana ya tunjukkanlah profesionalismenya yang bagus gitu loh Berarti ke pemain-pemain kita. pernyataannya dia kalau tidak melihat bola nggak mungkin nih dengan kondisi itu. Coach Amal Ya jujur, sebagai jujur mantan aja pemain. gue nggak percaya. Nggak lihat bola itu kayak Nggak mungkin, iya. mau nggak mau kan seorang pemain harus kasih statement Kasih yang membela dirinya Betul, ya. ya kan? Kalau gue bilang itu hanya ini omongan dia, Ya, Bang. Nggak omongan mungkin dia. lah dia nggak lihat ya. Sekarang terbukti Mas Gita tadi ngomong bener, sekarang udah di mes tuh, ada videonya, udah streaming, mau apalagi mau membela gimana? Kecuali emang gak ada videonya, terus ada dari mulut ke mulut, Terlalu jelas ya. terlalu jelas gitu loh, terlalu jelas banget gitu loh. Ini harusnya ditelusuri kah Mas kita Coach Harusnya Amal iya. oleh tim Harusnya. komisi Harus. disiplin PSSI? Banyak banget pertandingan Liga 3 Ya. yang harusnya ditelusuri ya. Betul. Karena oke, dibilang kayak kemarin Farmel tidak masuk ya. Akhirnya Farmel kan nggak masuk. Tapi kan hasil dia mempengaruhi Yang lain-lain. keberadaan tim lain yang mungkin bisa masuk kalau hasilnya tidak seperti itu gitu Iya. aja kalau gue. Ya, itu kemarin kan kinerja wasitnya di Iya, ini. betul. Berarti Iya. sekarang kualitas pemainnya juga harus Iya, dipertanyakan. ya, Gitu. Harus tegas juga ya. Tegas juga ya, ada oknum lah dia. Sekarang kan gitu kan, kita kan akhirnya kan ke bawah semuanya. Gara-gara oknum kan, takutnya itu aja. Oke, sekarang kita udah tersambung melalui virtual, ada Bruno Kasmir. Ada Bruno. Nggak ada. Ada Bruno. Mau tanya gue kalau nggak. Ada Bang Valentino Simanjuntak. Siap. Barengan sama kita, bukan ada Bruno Kasmir. CEO kita Bang Valen. Saya mau ucapin terima kasih kepada Rizky Pora karena semakin banyak pemain bola, semakin banyak media officer, manajemen dari klub-klub yang sekarang mau kita ajak sebagai narasumber. Yes, Oke. yes, karena di Jumret Media ini memang menjadi ladang untuk teman-teman pemain sepak bola, media officer ya di sini Bang tempatnya harusnya ya. Itu dia, dan acara boleh diikuti tempat lain, acara boleh dimodifikasi tempat lain, tapi kita tetap berkreasi sebagai inovator dan yang pertama di dunia YouTube memberikan acara-acara sportainment. Amin. di Indonesia. Iya. Yes, Pak CEO abis ngomong gini sinyal-sinyal ke Piala Dunia kita berarti. Saya mendengar kabar bahkan ada program yang akhirnya mau disempilin stand up juga, mirip seperti dengan acara kita, tidak apa-apa. Iya, iya, iya. Bahkan- Kalau host-hostnya diambil program lain gimana Bang Valen? Bahkan host kita pun sudah diajak ke program tersebut. Ya, oke Bang Valen, silakan izin tapi saya. Iya. Ini di mana nih? Valen di mana nih? Di London udah nih. Tapi Bang Valen belum berangkat tanggal nanti lah belas. Oh, sopirnya masih di kanan, belum di London berarti. Di kanan. Kenapa Bang? Tapi- Tadi Bang? Tapi tidak apa-apa selama ketika orang bisa tambah lebih maju, orang bisa tambah juga industrinya YouTube Sportainment ini makin maju, gue malah senang. Yang penting kan dia tetap tahu kapan dan di mana saat kita membutuhkan jawabannya apa kan gitu kan. Oke Bang, untuk gua Jangan- selalu bisa. Kan jangan sampai setelah exposure banyak, walaupun nggak seberapa duitnya di sini exposure tapi banyak, mulai lupa sama kita ya kan. Nah, satu lagi Dias, Ya Bang. jangan sampai kalau misalnya memang ada miskomunikasi, terus pura-pura nggak tahu dia blunder. Nah. Apa nih maksudnya nih? Iya, spill dong. Gua kan ini Bruno Kasmir tuh yang mana sih? PSI ya. Kan yang Liga 3 Heeh. kan yang satu udah bikin pernyataan di IG. Ya, Yang satu lagi juga membalasnya kan. betul. Ya, di Twitter deh kalau gua bener tuh di jawabannya yang satu temannya lagi tuh. Jadi kan ini kan alasannya ceritanya nih pemain yang lagi ngambek terus kayak kok bolanya jadi dilepas. Sementara yang satu jawabannya gua nggak ngelepas bola. Dia nggak dengerin gua, tiba-tiba kok dia ngoper gua pas tendangan bebas, bener nggak? Ya, betul. Iya. Seperti itu. Katanya nggak lihat ya.
Tapi gue sih melihat dari rekaman, gue belajarnya kan bahasa tubuh. Gimana Bang lihatnya setelah dianalisa? Lu secara ilmu body language, ketika lo melakukan sebuah gerakan yang lo notice sama yang gak lo notice tuh kelihatan perbedaannya. Iya. Ya. Nah, dari gerakan gestur pemain yang bersangkutan, gue melihat bahwa dia notice kok itu bola dioper dan masih ada waktu untuk dia bereaksi. Bereaksi, iya. Setuju bro. Tetapi bahasa tubuh dia sudah nggak lagi ingin ngambil dan sempat sepersekian detik ini yang namanya micro expression ya, bahwa dia sempat ngeliat tuh arah bola itu, tapi dia memang udah sepertinya nggak mau ngambil lagi, dia malah akhirnya kan jalan ke sana. Jalan saya. Jalan. Dan yang mengejar kan kemudian kan pemain yang lain. Iya, betul. yang jauh. Tapi tadi gue bilang secara micro expression tadi, dia tuh sempat sebenarnya notice untuk kayak ada bola gitu, tapi dia memang udah gue jalan aja gitu. Nah, latar belakangnya apa dan katanya perlu diinvestigasi, yaitu sih gue serahkan aja kepada yang melakukan investigasi. Tapi bagi gue sih ini kalau bahasa kerennya tuh disgrace ya. Ya. Ini lu melakukan penghinaan terhadap profesi lu sih. Setuju. Iya, Betul. Ngambeknya lu sama temen lu, sekesel-keselnya lu sama tim lu, gitu. Nanti aja. Atau senajis-najisnya ternyata ini ada sesuatu. Tapi yang nggak gitu juga. Iya. Betul. Caranya. Ini artinya Iya, kalaupun bener. ternyata masalahnya cuma ngambek, tapi kan jadinya isunya kan itu bener nggak sih? Nggak ada apa-apa gitu. Karena apa ya? Kalaupun ada apa-apa dalam arti match fixing lah. Satu, caranya nggak gitu juga joroknya. Pasti Akmal tahu deh bagaimana cara match fixing. Nah, yang kedua, Gue belum pernah bro, gue tahu sih. ya Cuma lo tahu tahu teman-teman lo kan, udahlah. Cuma Nah, tahu cara. terus yang kedua, kalau emang masalahnya ngambek kan, lu tuh main tuh untuk tim lu dibayar, dan yang paling penting ketika lu menghormati profesi lu tuh memang lu tahu hidup lu tuh dari situ. Iya, gitu. iya. Masa cuman karena lu baper, bola lu biarin game itu dalam kedudukan yang masih seru kan? Iya. Jadi gua bener-bener sih itu sih, maaf ya mas gue, itu dilakukan pemain bintang pun gue bisa bilang tuh disgrace ya. Itu memalukan dan sangat memuakkan untuk gue saksikan kayak begitu tuh. Ya, makanya Ini bentuk lain dari kayak lu pukul-pukulan sama teman seprofesi lu di lapangan. Tapi ini nyuekin bola yang datang. Kalau emang lu problem, paling nggak lu coba rebut dulu lah. Ini lu usaha biarin. dulu, betul. Itu kan parah banget gitu. Terus langsung bikin statement yang menurut gua apa ya, terlalu terburu-buru juga nulis statementnya. Karena pas kita lihat videonya, kayaknya nggak gitu. Gitu loh. Jadi, coba lu tanya Akmal deh, ketika emang lu dioper secara tiba-tiba nih, kalau emang nggak ada apa-apa, lu pasti tetap refleks untuk ngejar kan? Untuk ngejar, untuk ngejar. Ya, gue terwakili juga sama Valen tadi ngomong kayak gitu. Gue pengen kayak gitu, udah terwakili gue udah. Berarti ada niatan Ya, di mana-mana pun juga anak kecil juga sengambek-ngambek anak kecil masih ngejar bola kok. Masih ngejar bola. Pernah gue ngeliat anak-anak sampai nangis sampai ngejar bola. Nggak sampai gitu-gitu banget, ya memalukan banget lah. Gue ibaratnya sampai gue di profesi gue kayak gitu, gue ngeliat aja gue malu. Gue malu. Gitu sangat disayangkan. Ini masih pemain asing nggak? Udah Indonesia. Indonesia dia. Kan naturalisasi bro, udah Liga 2. Iya, udah ada pemain asing. Ya mas gua, ini sangat contoh yang tidak baik lah. Oke. Iya, tadi gue bilang juga nggak mencontohkan dengan pemain-pemain lokal yang lain gitu loh. Dia pemain asing gitu kan. Sayang ya. Ya kemarin kan yang masih melakukan, maaf ya kita flashback ke belakang lagi dulu waktu pernah PSS lawan apa yang sampai buat gol ke gawangnya sendiri kan. Masih pemain lokal ya kan. Ya, walaupun juga malukan juga. Tapi sekarang pemain asing sampai segitunya. Pemain asing yang udah di lokal kan. Udah dilokalkan, dilokalkan berarti nggak cuma menghina atau menghina untuk timnya, tapi juga untuk sepak bola Indonesia. Oke, semoga hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Kalau memang terbukti bersalah, kita harus cek lagi tuh keluarga negaraannya itu bisa nggak dibalikin aja. Iya benar. Bang, rencananya dia mau mampir ke sini bang, boleh nggak bang? Oh iya, boleh banget. Siapa tadi mau klarifikasi? Iya. Kan kalau bersalah. Iya, makanya kita klarifikasi, kita undang ya. Nanti boleh di-mention ya, Jebretin ya. Diundang sekalian sama temennya tuh. Jadi kita bisa tali kasih di situ. Gue takutnya temennya dicuekin di sini Bang Valen. Thank you Bang Valen.
Statement Hati-hati, Bro. kita tunggu lagi ya. Nanti mungkin akan ada spill dari Bang Valentino Simanjuntak. Siap. Ya, kita ke Piala Dunia. Ya, apa enggak? gue juga mau ngucapin terima kasih ya Ke siapa Bang? Ke kita bertiga. gue mau ucapin terima kasih kepada Ice sebagai official ice cream FIFA World Cup Qatar 2022 Oke. dan mengajak gue sebagai MC dan mudah-mudahan habis itu bisa support Depdagri, Ya. DPI, dan Amin. semua acara lain di Jebret Media. Karena sekarang semua job MC gue persembahkan turun harga gue demi bisa kenal sama orang-orang brand biar bisa jualan buat Jebret Media. Bang Valentino Simanjuntak, terima kasih. Mas kita juga thank you. Oke. Coach Amal, thank you hari ini. Thank you Jebret Team yang udah jangan pada mau, nonton jangan kita. mau udah disuruh Abrar selesai kan, jangan mau. Gua bantuin. Oke, Thank you. oke. Sampai Mas ketemu Gita, lagi. thank you. Akmal, thank you ya. Oke bro, siap. Sama-sama, mantap. Yes, diterima aja jobnya yang nawarin lu, terima aja. Enteng kan? Serok apa aja apa ya? Thank you. Dah.